kita. Mari kita memuji Tuhan dari Firman Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. 1, 2, 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang murah dan makasih. Terima kasih Tuhan untuk menjaga kami dari tadi hingga saat ini. Sedikit kami akan memulai dengan ibadah pada hari ini yang menjaga dari awal pertanyaan berakhir dengan baik. Mendoakan Bapa dan Anak berdoa. Amin. Sekali lagi kata memuji Tuhan dan Firman Jemaat nomor 50A. Sabdamu abadi. 1, 2, 3. Sabdamu abadi, sulur langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Sebelum kita membaca dan merenungkan sedikit dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, Bapa yang murah dan makasih. Terima kasih Tuhan untuk menjaga kami dari hingga saat ini. Ya Tuhan, sedikit membaca dan merenungkan sedikit dari sabda kebenaran-Mu. Kami syukur daripada itu dan supaya hati dan batin kami, biar firman yang kami dengar, biar manfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Untuk kami Bapa dan Anak berdoa. Amin. Yang bertugas saya persilakan. Ayo suka di situ sesuatu. Ini drama tidak mengenakan. Galatia 5 ayat 18. Di bawah perikop hidup menurut daging atau roh. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Salam teman-teman. Shalom. Tema yang saya pilih pada siang hari ini ialah berjalan bersama roh. Dalam bacaan ini, Rasul Paulus memberikan sebuah ajakan kepada orang Galatia untuk berjalan bersama roh. Roh yang dimaksud adalah Roh Kudus. Teman-teman, berjalan dengan Roh Kudus berarti hidup dan berjalan bersama firman Tuhan. Berjalan bersama roh juga mengikuti firman Tuhan atau menjadi pelaku firman secara otomatis akan membuat kita akan dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus, sehingga hubungan pribadi kita dengan Allah menjadi intim. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menghindarkan kita dari keinginan hawa nafsu. Pimpinan Roh Kudus melalui tindakan sebagai pelaku firman. Roh itu sendiri berasal dari Allah yang kudus, sedangkan hawa nafsu sendiri bersumber dari iblis. Jadi antara roh dan keinginan daging jelas berbeda dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Karena keduanya saling bertentangan, tidak mungkin keduanya akan tinggal dalam satu tubuh atau pribadi dalam waktu yang bersamaan. Dan apabila keduanya dipaksakan untuk tinggal bersama, maka pasti salah satu dari keduanya akan ada yang mengalah. Jadi teman-teman, sangat penting untuk mengutamakan Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Karena roh berasal dari Allah dan apapun yang berasal dari Tuhan sudah pasti baik.
Dia membimbing dan memimpin keinginan, bukan tindakan, tetapi perbuatan lahir dari keinginan. Disinilah peran Roh Kudus untuk memimpin keinginan agar melahirkan perbuatan yang baik. Teman-teman yang dikasihi Kristus, hidup orang percaya tentunya harus dipimpin dan berjalan bersama Roh, karena perjalanan hidup orang percaya adalah berjuang melawan dosa. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya secara langsung akan berhadapan dengan dosa sebagai antivirus manusia dari ancaman dosa maupun maut. Nah, hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hasil perbuatan yang baik. Di sini Rasul Paulus menegaskan bahwa tanpa pimpinan Roh, orang percaya akan mudah jatuh ke dalam dosa. Keinginan baik dalam diri orang percaya memang ada, tetapi keinginan jahat selalu menang dalam menentukan tindakan orang percaya, sehingga yang dihasilkan adalah perbuatan dosa, bukan perbuatan yang baik. Jika Roh Kudus ada dan tinggal dalam diri orang percaya, maka akan selalu ada pertentangan atau permusuhan dalam diri. Pertentangan ini seringkali dirasakan melalui hati nurani menjadi semacam konflik batin yang menghasilkan buah yang baik, yaitu perbuatan baik kepada sesama. Nah, teman-teman, pada bacaan kita siang hari ini, maksudku ialah akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, teman-teman, hukum Taurat muncul karena manusia sudah berdosa. Hukum ini sangat sempurna dan bertujuan untuk memagari manusia dari perbuatan dosa. Artinya, selama manusia masih menjalankan hukum Taurat, berarti manusia tersebut masih berada dalam kutub dosa. Karena melakukan hukum Taurat tidak akan menjadikan manusia menjadi suci, melainkan melakukan hukum Taurat akan menimbulkan dosa-dosa baru. Dengan demikian, melakukan hukum Taurat oleh pimpinan Roh Kudus bukan lagi sebagai sesuatu yang mengikat, melainkan melakukannya dengan pemahaman yang benar, bahwa melalui hukum Taurat Allah juga menghendaki orang percaya untuk hidup dengan benar, karena secara tidak langsung melakukan hukum Taurat juga akan memagari orang percaya dari perbuatan dosa. Mungkin hanya ini yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman. Baik teman-teman, mari kita menyebutkan doa kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang murah dan makasih. Bapa, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan. Bapa, terima kasih atas firman yang sudah kami baca dan kami dengar. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengar pada saat ini bisa tertanam dan tertabur di hati kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya, amin. Sekali lagi kata memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 36. Hampirlah dengar doaku. 1, 2, 3. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau mampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain
Jangan jalan terus. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, Bapa yang mulia dan kasih, terima kasih Tuhan untuk kita bisa ambil ibadat kami terdengar kebenaran yang baik. Ini doa Bapa dan yang berdoa. Amin. 1, 2, 3. Shalom.